Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi, teman-teman. Tapi sebelum saya mulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini upload video terbaru seputar tentang finansial, teknologi, dan informasi. Di video ini ada giveaway saldo dana gratis sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang jika video ini tembus 100 like dalam waktu kurang dari 48 jam. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, like, komen positif video ini, tonton video ini minimal 3 menit, subscribe channel ini, dan tulis Instagram dan nomor dana kalian di kolom komentar. Pemenang diumumkan di postingan komunitas channel ini dan sosial media. Dan buat kalian yang ingin mencairkan limit Shopee Paylater, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nah, oke, jika sudah subscribe kita langsung lanjut aja ke videonya ya. Pinjol Adapundi tentu bukan rahasia umum lagi ya. Pasti kalian sudah tahu aplikasi yang namanya Adapundi ini. Nah, Adapundi ini merupakan salah satu aplikasi pinjaman online legal yang resmi OJK, di mana jika kalian telat bayar atau gagal bayar, kalian akan mendapatkan beberapa risiko tertentu. Pada umumnya semua aplikasi pinjaman online yang legal mempunyai resiko yang sama, tapi biasanya ada ciri-ciri dan ada SOP tertentu dari masing-masing aplikasi pinjaman online tersebut, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan khusus spesifik tentang Adapundi ya. Jika kalian mulai telat bayar atau gagal bayar di Adapundi, yang pertama, kalian pasti akan masuk ke daftar gagal bayar atau nasabah gagal bayar yang ada di Adapundi. Jadi mereka mempunyai data tersendiri dan kalian akan masuk ke golongan orang-orang yang beresiko telat bayar tersebut. Yang mana jika kalian sudah masuk ke sini, kalian akan berurusan dengan debt collector ya. Ada yang namanya field collector dan ada yang namanya desk collector. Tapi yang pertama kalian pasti akan berurusan dengan desk collector, teman-teman. Yaitu orang-orang yang menelpon kalian, yang nge-WA-in kalian, yang nagih kalian secara online, secara virtual. Tetapi kalau field collection ini adalah orang-orang yang menagih kalian secara datang langsung atau secara offline, teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah Adapundi ada di lapangannya? Yuk kita akan bahas. Ketika kalian mulai telat bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi, biasanya selang waktu 3 hari kalian akan menerima warning letter atau surat peringatan ya. Biasanya ketika lewat 3 hari dari grace period, tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirimkan pesan kepada nasabah atau debitur sebagai upaya untuk memperingati agar segera membayar hutang pinjaman kalian. Jadi biasanya kalau masih telat di bawah seminggu, ini tuh biasanya masih seputar edukasi, teman-teman. Kemudian masih memberi informasi yang ramah dan informasi-informasi yang memang harusnya kalian ketahui. Namun kalau sudah mulai telat 1 bulan ke atas, maka kalian akan mendapatkan makin banyak telepon yang masuk. Nggak cuma 1 atau 2, pasti banyak banget setiap saat telepon yang masuk yang menghubungi kalian untuk segera membayar hutang pinjaman kalian. Jika memang semua itu sudah mentok kalian lakukan, biasanya mereka akan mengirimkan field collector atau DC lapangan ke rumah kalian untuk melakukan penagihan. Ini masih ambigu ya, informasinya masih simpang siur, tapi saya meyakini Adapundi ini belum mempunyai DC lapangan. Bayangkan saja di daerah Jakarta Barat sudah telat lebih dari 9 bulan, tapi belum didatengin DC dengan nominal 1.200.000. Ini kan menunjukkan bahwa Adapundi masih belum ada DC lapangannya, atau misal kalaupun ada biasanya itu sangat sedikit dan nggak semua orang ditagih. Biasanya hanya untuk sampling aja, teman-teman. Hanya untuk menakut-nakuti aja kepada orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di tempat lainnya. Jadi mereka kayak memberikan semacam contoh gitulah. Padahal secara OJK sendiri harusnya aplikasi pinjaman online setelah telat lebih dari 90 hari sudah tidak boleh menagih lagi. Apalagi sampai datang ke rumah itu sebenarnya nggak boleh. Karena di aturan OJK sudah jelas ya, ada pasalnya, ada undang-undangnya. Di mana di situ dijelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan melalui teknologi informasi secara virtual, pembayarannya pun juga harus melalui virtual atau elektronik ataupun teknologi informasi juga. Tetapi jika ada pembayaran DC datang menagih itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar transaksi melalui elektronik. Sebagaimana kalian menerima uang sebelumnya. Jadi kalau misalnya aturan dari OJK itu biasanya pakai score account atau virtual account, nggak boleh secara langsung didatangi DC dan teman-teman harus membayar, itu nggak boleh, teman-teman. Selanjutnya, jika masalah terakhir adalah
dilaporkan ke BI Checking atau mungkin biasa dengan kata lain blacklist BI Checking. Serta slik OJK kalian itu jadi kredit macet. Nah, inilah sebenarnya masalah yang terberat di situ. Kenapa? Karena kalian akan bersih datanya jika teman-teman harus melunasi hutang pinjamannya. Tapi kalau enggak, ini bakal enggak bisa bersih, teman-teman. Itulah yang menyebabkan ini menjadi masalah terberat. Karena selamanya kalian tidak akan bisa pinjam atau mungkin mau kredit lagi, mau kredit rumah, mau kredit mobil di tempat lainnya, di tempat manapun, karena slik OJK kalian itu statusnya adalah kredit macet atau bermasalah. Jadi nggak ada unsur pidana. Sekali lagi kalau ditakut-takutin masalah penggelapan dana, ditakut-takutin akan dibawa ke jalur hukum, kalian lupakan aja karena itu nggak bakal terjadi, teman-teman. Masalah hutang piutang murni masalah perdata, nggak ada sangkut pautnya masalah pidana. Meskipun kalian diancam menghindar, kalian diancam kabur, kalian diancam karena tidak menanggapi pesan, ya jangan takut karena itu semua hanya ancaman belaka dan mereka tidak akan melakukannya. Dan jika satu lagi kalian diancam akan disebar data oleh oknum, biasanya ada yang bilang bahwa ada pundi sebar data ataupun menghubungi kontak di luar nomor darurat. Nah, kalian jangan langsung percaya karena biasanya itu hanya gertakan mereka aja, teman-teman. Karena orang sekarang lebih takut malu dibandingkan orang itu takut akan kekerasan. Karena semuanya sudah pada melek hukum ya. Rata-rata orang sekarang mulai beralih takut malu, takut dipermalukan kepada teman-teman kalian. Dan kalau dipermalukan kepada tetangga kalian lah, inilah yang saat ini dimanfaatkan oleh DC-DC tersebut tak hanya di ada pundi. Ini juga bisa berpengaruh di aplikasi pinjol-pinjol yang kalian pinjam, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jika teman-teman ada yang ingin mencairkan limit Shopee Paylater kalian bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi. Tapi for your information, itu bukanlah cara yang baik untuk kalian melakukan pinjaman, tetapi kalau kalian sudah dalam keadaan mendesak, boleh kalian lakukan seperti itu asal kalian sanggup untuk melakukan pembayaran cicilannya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.